Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kita kedatangan Supra ya, Supra lama. Jadi ini teman-teman, ini namanya Supra Tok. Kenapa saya bilang Supra Tok? Karena enggak pakai cakram, enggak pakai kopling teman-teman. Jadi kalau yang Supra X itu pakai cakram, enggak pakai kopling teman-teman ya. Tapi kalau Supra Double X itu pakai cakram, pakai kopling juga ya teman-teman. Cuman ini memang sudah dirubah, makanya udah pakai cakram ini ya. Jadi yang aslinya ini Supra biasa teman-teman ya, berbiasa. Jadi di sini teman-teman permasalahannya adalah pemiliknya ini mau pakai kopling yang manual teman-teman. Yang manual itu yang pakai tangan ya. Jadi yang ini namanya kopling otomatis ya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau cara merubah kopling otomatis menggunakan cara merubah kopling otomatis menjadi kopling manual pada Supra ya teman-teman. Tentunya di sini ya, ini sudah dia belikan. Jadi yang pemilik motor sudah beli sendiri ya, bukan saya yang belikan. Bak kopling merek SND teman-teman yang ini. Memang kebanyakan teman-teman di sini kalau merubah pakai kopling manual itu menggunakan SND ya atau TDR ya. Cuman kalau yang TDR itu ya lumayan harganya begitu teman-teman ya. Jadi yang SND ini ya harganya nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu jelek juga ya teman-teman. Jadi ini standar lah begitu ya. Jadi ini untuk kelengkapannya teman-teman, di sini ya, saya buka. Kelengkapannya ini ada handle ya, ada pegangan kopling. Kalau saya lihat pegangan kopling ini dia pakai yang punyanya Posoan ya teman-teman, yang ini. Handle juga. Lalu kabel kopling dan stud ya. Stud sama setelan kopling di sini teman-teman. Jadi yang nggak ada di sini baut kopling ya. Baut handle kopling di sini ya, yang di sini nggak ada. Oke. Di kelebihan dan kelemahannya teman-teman tentu ada ya. Untuk kelebihannya biasanya kalau yang sudah pakai kopling seperti ini tuh lebih responsif teman-teman ya. Jadi seandainya kita lepas kopling itu biasanya langsung ngejos ya itu, atau langsung kalau bahasa sini itu langsung ngangkat deh ya. Jadi kadang itu yang dia suka sama teman-teman di sini. Ya teman-teman, atau kalau teman-teman yang merubah ke kopling manual itu biasanya kadang mangkuk gandanya itu sudah aus atau sudah kalah ya. Karena biaya untuk mengganti kopling ganda itu juga cukup mahal teman-teman ya kalau yang asli. Jadi biasanya teman-teman di sini merubah itu langsung ke kopling manual. Ya, jadi kalau yang kopling otomatis itu jelas yang kita kopling di kaki begitu ya, atau yang bawaan motor. Oke, setelah kita lihat kelengkapan di sini cuman baut aja yang ada ya, baut handle kopling. Ya, untuk studnya lumayan juga kelihatan ya. Dan dia pakai seal. Jadi itu kelebihannya ya kalau yang SND pakai seal di sini. Jadi kalau yang pakai O-ring itu biasanya rawan rembes teman-teman ya. Rawan rembes, bahkan di sini akan kelihatan kotor sekali nanti. Kalau kita lihat ya cukup lah sesuai dengan harganya ya. Ini dia beli di mana ini ya? Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita pasang aja ya, teman-teman. Jelas nanti penggunaan koplingnya ini, maksud saya yang akan kita rubah di sana itu adalah mangkuk ganda ya, dan as persnelangnya ya. Nanti di sana kita rubah agar persis menyerupai yang asli kopling manual, dan larinya juga nanti biar lebih ringan. Oke teman-teman, kita buka aja dulu ya bak koplingnya ini. Baik teman-teman, untuk knalpot sudah saya buka. Jadi langkah yang pertama adalah pedal dulu kita buka ya, pedal depan, maksud saya besi pedal depan ya, lalu knalpot dan bak kopling ya. Jadi itu urutan yang tepat. Dan di sini sudah habis saya buka baut-bautnya teman-teman ya, tinggal kita buka aja cover ini ya, di cover kopling atau bak kopling ini. Nah di sini teman-teman saya tidak buka baut tab ya, karena memang saya gunakan wadah yang cukup besar di sini. Di saat kita buka bak kopling ini, maka olinya langsung keluar ke bak untuk ke wadah ini ya. Oke, kita ketok menggunakan palu karet ya. Oke, ini sudah habis keluar. Dan kita lihat di sini olinya ternyata sedikit sekali teman-teman. Ya. Apakah motor ini ngasap atau gimana? Saya kurang tahu. Nah, jadi kalau dia agak sulit dibuka seperti ini teman-teman, kalau dia agak sulit dibuka seperti ini ya, memang ini sering kita ketemukan yang agak sulit dibuka ya, ditarik. Jadi
di persneling itu cukup digerak-gerakkan aja ya, gerak-gerakkan aja ke depan belakang, jadi dia akan mental sendiri. Tes yuk. Ya itu oke. Jadi cukup kita masukkan gigi aja sekali atau digerakkan gini di persnelingnya, maka dia akan langsung mental, cepat kebuka ya. Tuh. Nah, jadi seperti ini teman-teman penampakannya. Yang akan tidak kita pakai nanti di sini teman-teman ya. Yang ini 1, 2, dan yang ini ya. Setut lah kita bilang gitu ya teman-teman, yang ini. Ini setut koplingnya. Ini nggak kita pakai karena memang kita akan menggunakan yang manual ya. Ini kita nggak pakai yang ini. Yang sulit kebuka tadi itu teman-teman yang setut ini ya. Ya gini, nyangkut. Jadi di saat kita gerakkan maka dia akan terlepas begitu ya. Olinya sangat kotor ya, jelek sekali olinya teman-teman. Udah hitam sekali. Langkah yang kedua teman-teman, kita akan buka bak kopling ganda ini atau yang depan. Nah seperti ini ya. Jadi kita keluarkan isinya ya teman-teman. Kita keluarkan isinya ini. Atau kita tidak buka juga bisa ya teman-teman. Kita hanya buka bagian depannya ini aja ya. Di baut yang 3 kita buka dan ada mur di tengah sini 1 ya. Kita buka isinya, kita keluarkan ya. Jadi maksud isi di sini adalah kampas ganda ya. Baik teman-teman, untuk pembukaan baut yang 3 ini, yang kecil-kecil ini kita getok aja ya. Jadi untuk menggetoknya cukup kita gerakkan tangan kita sedikit aja teman-teman. Kita getok seperti ini. Jangan lupa teman-teman harus ada wadah ya, tempat baut-baut ini juga biar tidak berserakan ya. Oke, sini sudah ketemu murnya ya. Ini untuk penahan mur kan, ring penahan mur lah gitu ya, kita bilang begitu. Oke, untuk pembukaan ini kita gunakan, mau kita gunakan impact boleh, mau kita gunakan obeng getok juga boleh ya. Di sini modelnya seperti ini teman-teman tuh. Jadi kita nggak gunakan obeng min, kita pakai getok ini, enggak gitu ya teman-teman. Jadi nanti ngerusak juga yang kalau yang model gitu. Ya, gini ya. Kalau kita nggak pakai impact, kita getok menggunakan obeng getok seperti ini. Ya. Coba kita pakai impact dulu ya, karena memang kita juga ada impact. Kalau kita nggak pakai impact juga bisa, kita pakai kunci biasa ya. Kita pakai tahanan yang seperti ini ya. Ada tahanan yang kita kaitkan di sini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman saya gunakan tahanan buatan sendiri ya, seperti ini tuh. Jadi kalau kita beli ada juga ya, saya punya cuman agak lemes. Jadi kalau bisa ya untuk bagian-bagian pemula yang belum punya alat, bikin sendiri aja ya teman-teman. Jadi yang ini kita masukkan di baut yang ini ya, baut yang tadi itu, baut aslinya ya, seperti ini. Kita kencengin dikit. Oke, udah terpasang seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita pakai aja kunci sok stangnya yang biasa ya. Ya itu ya, tuh teman-teman. Jadi gampang sekali tanpa kita battle ya, atau kita rusak pakai obeng min. Jadi gini aja udah aman ya.
Oke, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kenapa saya bilang isinya kita buang tadi? Jadi isi yang ini, kampas gandanya ini kita keluarkan, karena kalau seandainya ini ya, sebenarnya kalau proses untuk menjadi kopling manual itu teman-teman, ini kita las saja di sini juga langsung tidak masalah ya. Cuman biasanya kalau yang kita tidak buang atau kita tidak seandainya tetap terpasang ya kampasnya ini di mangkuk ini, maka dia nanti akan bergetar lebih besar dan suaranya tuh suara kelotok-kelotoknya itu lebih besar ya, dari tok 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 gitu ya, lebih besar karena memang dia berat di sini. Jadi ini cukup kita, itu yang bikin dia agak ringan ya, bisa lari motor itu agak ringan karena memang isinya ini kita buang ya teman-teman. Kita keluarkan untuk kampasnya. Nah, kita congkel aja teman-teman di sini ya, kita congkel aja. Kita buang dulu, kita buka ya. Oke, kita congkel. Ya, seperti ini. Ini sudah terbuka. Ini hendak kita pakai semuanya ya teman-teman. Seandainya kita mau ya, seandainya kita mau, kita pasang lagi seperti ini, lalu kita las, ini aja udah cukup teman-teman ya, sudah jadi koplingnya dan bisa kita pasang langsung ya untuk kopling manual ini. Cuman kalau kita mau yang lebih ringan lagi nanti di saat pengoperan gigi, maka kita harus las di bagian as persneling ini ya teman-teman, di bagian pengopernya ini, agar dia nanti di saat kita masukkan gigi itu sedikit ya, jadi nggak ada jeda. Jadi kalau yang kopling otomatis itu ada jeda ya, jadi ada jeda kosong dulu baru dia masuk giginya ya. Nah jadi tapi kalau memang itu enggak terasa sih, enggak terlalu terasa. Cuman kalau kita las itu jadi sedikit sekali kita ngoper gigi, tek, masukkan gigi sedikit, jadi persis kayak motor yang memang asli manual kopling ya, maksud saya yang kopling manual. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini kita las aja ya, las 3 titik aja di sini, 1, 2, 3 ya. Tapi biar enggak miring-miring teman-teman, kita pasang dulu sedikit, walaupun nggak terlalu kencang ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan lalu kita las ya. Jadi las nggak boleh dia muter ini teman-teman, jadi dia benar-benar harus mati di sini ya. Jadi di saat kita betul-betul serasa kayak kopling, jadinya kopling manual asli ya. Kita kencangkan sedikit lagi. Oke, jadi ini saya bersihkan pakai bensin teman-teman, tapi harus kita anu dulu, keringkan dulu pakai kompresor ya, baru kita las, karena tidak berani kita las bekas bensin ini ya, nanti kebakaran nanti ya. Oke, kita semprot dulu lalu kita las ya teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jadi ini bisa muter ya, ini diam, ini bisa muter. Jadi sekarang kita bikin ini supaya mati ya, nggak gerak gitu ya. Jadi di saat kita putar ke depan dia ikut ke depan, di saat kita putar ke belakang dia ikut ke belakang ya, mangkuk yang belakang ini. Jadi kita las dia ya. Ini sudah saya bersihkan teman-teman. Kita las 3 titik ya.
Oke. Karena dia agak jaraknya ini agak renggang ya teman-teman, kita taruhkan besi atau apa ya ini biar gampang untuk pengelasan. Ya, kita taruhkan besi karena dia agak renggang ya teman-teman, biar gampang untuk pengelasan. Jadi kalau nggak kita ditaruhkan biasanya agak sulit ya dilas nanti. Oke, ini kita hitung 1 titik, kita putar. Jadi kalau kita ndak 3 titik teman-teman, kita khawatir nanti kelepas ya. Jadi fungsi koplingnya itu tidak berfungsi juga jadinya nanti. Oke, ini untuk keduanya sudah. Karena dia panas teman-teman, nggak usah kita pegang ya, kita putar pakai obeng aja seperti ini. Oke teman-teman, 3 titik sudah selesai. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, 3 titiknya, tidak 3 titik pengelasan aja sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah bisa jadi kopling ini teman-teman ya, artinya kopling manual ya. Jadi di sini di bawah ini tinggal kita las ya, tapi karena permintaan dari yang punya motor tidak usah dilas saja katanya, jadi ya cukup ini aja sudah cukup ya. Tinggal kita kencangkan lagi lalu kita pasang begitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kencangkan dulu ya. Jadi kita bersihkan di sini nanti bisa ya. Seperti tadi itu kita pasang lagi tahanan kita. Oke, kita kencangkan. Jadi paling bagus pakai impact ya, tapi saya sengaja ngetes tahanan aja. Oke, ini sudah cukup teman-teman, udah sangat kencang. Untuk pemasangan tutup yang ini ya, biasanya kadang teman-teman kebalik ya masangnya, karena teman-teman masangnya model gitu ya. Jadi enggak gitu ya teman-teman, yang asli, yang benar itu adalah posisi yang datar seperti ini ya, itu yang dinempel di mesin, di kopling ini ya, begitu, kopling ganda ini. Jadi bukan yang cekung ini teman-teman, tapi yang datar ini yang nempel. Oke.
Oke, jadi ini akan kita pasang ya untuk baut penutup di sini ya. Dan untuk kopling ini teman-teman, saya perlihatkan aja isinya biar teman-teman enggak salah nanti, khusus untuk teman-teman pemula. Di as setut kopling ini teman-teman, ini adalah asnya ya, yang ini yang keluar begitu ya. Dan di sini ada setutnya. Ini adalah setut pengganti yang tadi itu ya. Jadi kalau yang model otomatis tadi itu ya, ini yang model manual. Jadi ini nanti ini yang akan didorong sama ini yang akan ditarik ya. Jadi ini yang akan mendorong kopling ini ya teman-teman. Ini yang mendorong kopling ini. Jadi ini nggak ada isi lain ya, hanya setut ini sama asnya ini ya. Jadi ini tinggal kita pasang aja, kita bersihkan lalu kita pasang ya, dan kita tes seperti apa rasanya, seperti apa ya. Oke teman-teman, kita tes dulu ya. Dan di sini saya lihat juga ada permasalahan di bagian busi. Di bagian busi juga ada permasalahan ya. Itu teman-teman ya, kotor sekali. Apakah ada kebocoran atau apa, nanti kita videokan ya, kalau memang dia butuh di servis. Oke teman-teman, kalau seperti ini kita bersihkan dulu karena masih kotor ya. Nih tuh, ini adalah kotoran teman-teman tuh, kotoran atau kotoran oli lah begitu ya. Kita bersihkan semuanya. Pak koplingnya kalau memang kurang sehat ya, pak kopling ini, kalau memang paknya sudah jelek ya kita ganti ya teman-teman. Kalau memang masih bagus kita bersihkan aja. Oke. Oke teman-teman, setelah saya bersihkan ya, ini ternyata yang punya motor ya, setelah saya bersihkan ini yang punya motor mau dilas juga di persnelengnya ya. Jadi kita bongkar lagi ya. Ini sudah saya longgarkan. Ini sudah saya buka ya teman-teman. Untuk yang di sebelahnya ini kita buka dulu ya teman-teman, yang ini bautnya. Kita buka satu, bautnya sampai benar-benar kebuka ya. Lalu kita putar, kita posisikan. Jadi kita posisikan bautnya, baut yang 4 ini ya, yang terutama yang sudah saya buka itu di belakang mangkuk ganda ini teman-teman ya. Jadi manfaatnya nanti di saat kita buka baut yang 3 ini ya, baut kopling yang 3 ini teman-teman. Di saat kita buka baut kopling yang 3 ini, jadi yang satu ini tertahan oleh mangkuk ganda ini ya teman-teman. Jadi kita silang ya caranya. Nah, kalau sudah longgar gini ya aman ya, kita buka. Kalau sudah kebuka teman-teman ya, ini kelihatan murnya ini sudah jelek sekali ya. Mungkin pernah digetok atau apa. Kita buka teman-teman pakai impact. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya impact ya, seandainya nggak punya impact, itu bisa pakai tahanan teman-teman ya. Ada tahanan khusus di sini. Kami juga punya, cuman karena punya impact ya, lebih baik pakai impact, lebih cepat ya teman-teman. Oke. Di ini, oh ya, di bawahnya juga ada. Setelah semua terbuka, jadi kita buka bersamaan ya teman-teman. Kita buka bersamaan ini mangkuk ganda sama kopling house ini ya teman-teman. Nggak bisa dibuka ini duluan atau ini duluan, nggak bisa ya, jadi harus bersamaan. Ya. Oke, setelah terbuka, jadi yang maksud saya teman-teman, kenapa kita harus buka ya, karena nggak bisa kita las persneling ini ya. Jadi as persneling ini akan kita las ya teman-teman di sini. Nah, coba digerakkan di persnelingnya. Nah ini ya, jadi ini teman-teman, kalau kita kalau motor yang masih menggunakan kopling otomatis teman-teman, maka ada jeda sedikit di sini ya. Jadi dia setelah kita ngoper itu, teman-teman bisa perhatikan ya, seperti ini ya, dia ada jeda dulu baru dia neken begini ya teman-teman, gitu. Ada jeda baru dia neken begitu. Jadi sekarang kita bikin supaya benar-benar seperti kopling manual yang asli ya.
Jadi kita injak pedal gigi sedikit aja itu sudah bisa masuk giginya ya. Jadi nggak ada jeda. Jadi itu biasanya lebih enak, lebih ringan ya teman-teman. Sekarang kita las yang di bagian sini ya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya zoom ya biar lebih jelas. Jadi di sini posisi pengelasan itu di as persneling ini teman-teman ya, di sini ya. Langsung ke pengopernya yang di dalam ini kita las di sini. 2 titik aja cukup ya. 2 titik aja cukup, karena kenapa jangan terlalu banyak. Seandainya kita mau standarin nanti mau bikin normal lagi ya seperti sedia kala itu susah juga nanti bukanya. Jadi sedikit aja di sini ya. Dua titik atau 1 titik aja cukup teman-teman ya. Karena ini bisa kita bilang nggak ada beban di sini, jadi untuk kebukanya itu sulit ya. Kita lihat dulu kalau hasil lasan kita bagus ya, kita rasa udah cukup ya. 1 titik ya, ini harus ditambah lagi sedikit karena terlalu sedikit ya. Di 1 titik aja bisa teman-teman ya, di satu, artinya di satu tempat ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Coba oper dat. Sekarang kita buktikan teman-teman, ini nggak ada jeda lagi. Nah itu, jadi dia persis kayak motor yang kopling manual ya. Jadi yang tadi itu ada jeda sedikit, jeda baru dia masuk gigi, atau jeda sedikit baru dia bisa ngoper lagi ya. Jadi sekarang setelah dia dilas mati seperti ini ya, jadi seolah-olah kayak kopling manual asli. Oke teman-teman, sekarang kita pasang aja lagi ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan semua ya seperti ini, baru kita pasang kampasnya lagi ya. Karena memang di mesinnya juga sudah kita bersihkan. Untuk pemasangan ini harus silang ya teman-teman, kampas, plat. Jadi sebenarnya ini udah saya bikin juga videonya teman-teman ya. Ini harus saling silang atau bergantian antara pelat dan kampas ya. Jadi kalau besi ketemu besi nanti licin juga jadinya teman-teman ya, dan kampas ketemu kampas itu jadi lengket seperti ini teman-teman tuh. Jadi bedanya kalau di Legenda ya, ini besinya ini tidak ada teman-teman ya. Besinya ini di Legenda itu rata, cuman penggantinya itu adalah ring ya, ring tebal. Oke, sekarang kita pasang. Oke, seperti ini teman-teman. Kita mau taruh di sini satu juga nggak masalah ya. Kalau seperti ini, jangan lupa ada bushing ya di belakang sini. Lalu kita pasang ya. Di saat kita pasang ini teman-teman harus bersamaan ya, harus bersamaan antara 3 komponen ini ya. Saya bilang 3 komponen, ada kopling house, lalu mangkuk yang bawah kopling house, sama kopling ganda ini ya. Oke. Sekarang kita pasang teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, di saat pemasangan ini harus bersamaan ya. Harus bersamaan yang 3 item ini, karena memang tidak bisa ini duluan atau ini duluan ya. Itu tidak bisa teman-teman ya. Oke. Jadi di bagian ring ini, di sini perlu teman-teman perhatikan juga ada ring ya, ring tipis di sini. Lalu di sini ada 2 ring ya teman-teman. Tuh, ada ring tebal 1,
sama ring pengunci seperti ini. Saya bilang ring pengunci ya. Jadi ini fungsinya agar ring di belakang itu tidak terlepas. Jangan lupa juga pusing, ini sering terlupa teman-teman. Dan sampai nanti setelah terpasang dia baru kita ingat ya. Kita pasang bersamaan seperti ini. Kalau dia tidak bisa masuk seperti ini teman-teman, cukup kita putar bagian luar ini ya. Kita pegang seperti ini, lalu kita putar. Ya. Kita dorong perlahan. Kita putar lagi. Kalau dia tidak bisa ya kita putar lagi ya. Tuh, gampang sekali ya teman-teman. Jadi kalau dia tidak bisa masuk sempurna teman-teman, perlu perhatikan di sini. Di belakang ini ya saya pakai flash ya teman-teman. Tuh, di belakang ini di gear, saya bilang gear peredam lah begitu ya, biar lebih cepat paham teman-teman di sini. Jadi ini kadang dia nyilang ya, nyilang. Jadi ini yang bikin gear yang besar ini tidak bisa masuk ya. Jadi ini kita ratain ya gitu ya. Dan perhatikan di tangan saya teman-teman, ini kita ratain ya seperti ini. Baru kita dorong ya. Ya gitu. Baru dia masuk full. Baru kopling house ini masuk full ya teman-teman. Oke. Jadi setelah terpasang seperti ini ya teman-teman, pastikan juga nanti kita pasang murnya dulu ya. Ini ada mur kecil. Kalau yang di belakang ini pakai mur kecil teman-teman, dan yang di depan atau di kopling ganda ini pakai mur yang besar. Ya, jadi ring yang belakang ini teman-teman fungsinya untuk menjaga agar ring yang besar ini tidak terlepas seandainya terjadi kelonggaran ya. Jadi dia sebagai ring pengunci lah kita bilang gitu, atau ring penahan. Kita pakai impact, pakai kencangkan ini ya teman-teman, kita kencangkan dulu. Yang di depan pakai yang besarnya ini, kita balik aja. Oke. Jadi ini tinggal kita tekuk aja ring yang penahan ini. Kadang saat pemasangan baut ini teman-teman, baut kopling yang 4 sama baut di mangkuk, kita bilang mangkuk oli ya ini, 2 ini sering tertukar ya teman-teman. Ada 6 baut di sini, tapi teman-teman tidak perlu bingung sebenarnya ya, karena di sini ada 4 baut yang sama dan 2 yang beda ya. Jadi cara gampang ngebedainnya, ambil yang 2 yang beda, taruh di bawah sini ya. Oke. Kalau udah kencang seperti ini ya, sekarang tinggal kita pasang pernya ya. Ini udah dia potong pernya teman-teman tuh ya, karena setahu saya dulu dia pernah ganti pakai per racing ya, seperti ini per racing. Cuman karena kemarin dia pakai kopling yang manual, otomatis atau yang standar, jadi di saat kita masukkan gigi atau ngoper gigi itu terasa keras sekali ya teman-teman. Kalau kopling manual itu nggak terlalu terasa karena memang kita pakai tangan ya. Oke. Caranya gampang ya teman-teman, tinggal kita putar aja gitu ya, bikin
Spare-nya di bawah mangkuk ini. Dan sekarang kita pasang penahan seperti ini. Kita kencangkan aja. Jadi dia harus agak silang teman-teman ya, silang. Jadi ini bergantian begitu maksud saya. Jangan satu sisi aja. Nanti kita khawatir penekan per ini patah. Kita putar sedikit. Dari sini kita perbaiki per yang belum terlupas ya di belakang ini. Oke, sudah terpasang seperti ini teman-teman. Ya, kita pasang yang ini. Jadi seperti yang saya bilang kemarin itu, posisi rata atau datar ini di dalam gini ya. Gitu ya teman-teman. Lalu kita pasang baut-bautnya sama, jangan lupa kelahar atau biring ya. Ini kita olikan nanti teman-teman sebelum kita pasang semuanya. Oke teman-teman, kita pasang dulu. Lalu kita pasang bak koplingnya juga ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin itu, di bak kopling ini isinya itu hanya dua teman-teman, yaitu ada setut di sini, setut kopling sama as setut kopling ya. Oke, kita pasang dulu. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel, di sini sudah kita pasang semua ya. Untuk tali koplingnya juga sudah saya pasang ya, kaitan setut koplingnya ya, kaitan as setut kopling sudah kita pasang ya seperti ini. Dan fungsi pengelasan di bagian persneling itu adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita gerakin sedikit aja gitu ya. Kita masukin gigi sedikit aja itu sudah masuk ya. Tuh. Jadi persis kayak kopling yang asli, artinya kopling manual asli. Jadi kalau kita tidak las, jadi ada jeda sedikit ya. Ada jeda kosong dulu baru dia masuk gigi begitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah kita las, maka ini persis kayak kopling manual yang asli. Jadi enak sekali dia, sedikit ringan begitu teman-teman ya. Oke, di sini handle-nya. Jadi kalau dia terlalu kosong misalnya, tinggal kita setel aja di baut setelan kopling yang di sini teman-teman ya. Tinggal kita setel. Di sini kalau kita mau lebih kencang ya, tinggal kita tarik aja, lalu kita kunci pakai mur yang ini ya, yang ini teman-teman. Jadi kalau terlalu kendor ya, terlalu kencang ya, tinggal kita kendorkan aja di sini, begitu ya teman-teman. Oke, gampang ya. Oke, ini tinggal kita masukin oli aja dan kita tes, cuman karena headnya kita buka jadi kita tidak bisa tes lari. Tapi dijamin kalau sudah diganti, biasanya diganti ke manual kopling seperti ini, biasa tarikannya itu lebih enteng ya teman-teman, lebih enak. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.